Yang tidak bisa dimungkirin adalah dalam menghadapi krisis pandemi ini, salah satu langkah perusahaan adalah melakukan efisiensi, baik Betul. melakukan merumahkan karyawan ataupun bahkan sampai banyak yang melakukan PHK gitu ya. Ya. Nah, Mas, seberapa penting sih sebetulnya posisi PR itu bagi perusahaan masing-masing gitu? Iya, posisi PR menjadi sangat strategis sih sebenarnya dalam kondisi kayak gini. Tadi benar Mas Purjono cerita tadi bahwa ada di awal kan kita bicara ada kita harus no investment secara bisnis ya, terus kemudian Mhm. mengurangi capex, OPEX-nya juga diperkecil. Nah, salah satunya again tadi salah satunya mungkin karyawan untuk sementara di rumah. Ada beberapa perusahaan yang melakukan itu. Atau juga ada perusahaan kemudian yang kemarin di Lebaran kemarin mungkin bukan meniadakan THR ya, Hmm. tapi menunda THR-nya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, tentu yang dibutuhkan adalah keterbukaan. Jadi Hmm. komunikasi yang lebih terbuka. Di sisi lain kita juga harus berempati terhadap pihak-pihak yang mungkin terdampak dengan kondisi tersebut. So, ya tentu orang PR harus bisa mendukung perusahaannya, mendukung brand-nya dalam mengkomunikasikan apa yang terjadi ke stakeholder-nya gitu dengan terbuka. Let's say katakanlah tadi ya melakukan pengurangan karya apa bukan pengurangan sih istilahnya, melakukan work from home misalnya, atau Hmm. melakukan eh, merumahkan karyawan sementara waktu misalnya, atau mungkin ya tadi THR lah yang paling sederhana ditunda dulu. Nah, ini kan butuh komunikasi-komunikasi. Apa jadinya ketika hal itu tidak dikomunikasikan, Mas? Tentu akan muncul spekulasi-spekulasi. Kalau dalam dunia komunikasi itu ketika saluran informasi itu terbendung, maka yang akan muncul adalah spekulasi-spekulasi yang liar gitu. Nah, spekulasi yang liar ini yang berbahaya. Udah Hmm. kita isunya ini cukup berat, tidak bisa dikontrol ya, isu wabahnya ini. Nah, kita akan ditambahin lagi beban dengan isu-isu yang seperti itu. Gitu. Jadi menurut saya peran PR sangat bermanfaat sekali ketika membangun komunikasi yang lebih terbuka antara perusahaan dengan stakeholder internal maupun yang eksternal. Gitu. Tanpa itu tentu akan ya tadi saya jadi liar Mas isunya Mas. Hmm. Gitu. Ya, Bahaya ya. sebenarnya itu. Gitu. Jadi kejadian pandemi ini sama juga sebetulnya uh, tugas PR dalam mengatasi manajemen krisis gitu ya. Betul, betul sekali Mas. Gitu. Jadi Hmm. memang di situ peran PR harus bisa menjelaskan ke internal perusahaan bagaimana dengan kondisi perusahaan, bagaimana kita harus survive. Kita kan bicara bukan hari ini saja, tapi Hmm. kita bicara masa yang akan datang, bagaimana caranya bisnis dan kita semua dalam sebuah kapal itu bisa melewati badai dengan baik. Kan sepandai-pandainya seorang nahkoda adalah nahkoda yang mampu melewati badai sedahsyat apapun dengan baik, tanpa harus tentunya mengorbankan eh, kru-kru kapalnya. Jadi bagaimana caranya, entah itu si krunya harus tiarap dulu, harus bersembunyi dulu, atau bagaimana supaya semuanya selamat seperti itu. Nah, bagaimana Mas Agung sendiri sebagai seorang PR perusahaan gitu ya dalam menerapkan ilmu ke-PR-annya terhadap eh, apa perusahaan stakeholder baik internal maupun eksternal sekarang ini. Ya, tadi saya udah kasih clue sebenarnya Mas bahwa komunikasi yang saat ini diperlukan adalah komunikasi yang adaptif dan komunikasi yang empati. Jadi penuh empati. Jadi dalam hal ini gimana? Kita melihat bahwa isunya kan sekarang isu pandemi ya, COVID-19. Uh, kita tidak mungkin membangun sebuah komunikasi yang keluar dari jalur itu. Hmm. Misalnya ada inovasi produk baru, terus kita cerita tentang produk baru itu, terus kita malah jualan, hard selling. Itu akan membuat si produk, si korporasi atau si brand itu malah
menghilangkan simpati orang. Mungkin cenderung kok nggak ada rasa prihatin di situ dalam kondisi seperti ini. Nah, makanya saat ini komunikasi yang diperlukan adalah komunikasi yang mampu beradaptasi dan berempati. Berempati artinya apa? Kita harus melihat kebutuhan publik itu apa sih? Publik saat ini menunggu tentang update-update informasi terkini terkait dengan COVID-19, itu jelas. Tapi di sisi lain, produk juga butuh hiburan, butuh edukasi, butuh informasi. Nah, tentu yang harus disampaikan adalah bagaimana si brand, korporasi atau produk ini melakukan upaya-upaya yang kira-kira bermanfaat dan membangun empati publik gitu. Saya kasih contoh, misalnya kemarin saya baca salah satu brand kosmetik dari salah satu produk kosmetik Muslim. Nah, dia merubah strategi komunikasinya, Mas, dari yang biasanya mungkin sifatnya tanda kutip marketing communication, jualan, agak hard selling, dia merubahnya menjadi bentuk-bentuk program yang terkait dengan bantuan, misalnya donasi, misalnya sekian persen dari penjualan dia berikan ke para medis misalnya, atau kemudian dia bikin semacam kajian online ketika Ramadan, ya kan, terkait dengan ini. Terus kemudian dia bicara soal perlunya kita tetap, karena dia kosmetik, perlunya dia tetap cantik dalam kondisi pandemi gitu. Jadi jangan kita stres, kan itu kan seperti itu, mungkin dari stres. Nah itu kan contoh-contoh strategi komunikasi yang dia tetap menjaga produknya, menjaga brandnya, tapi dia tetap berempati terhadap apa yang dirasakan masyarakat. Jadi kalau kita bicara message-nya, storytelling-nya itu masih logis gitu loh, masih masuk di akal, masih masuk di akal sehat masyarakat, dan tidak jauh dari apa yang terjadi di masyarakat. Jadi masyarakat pun melihatnya juga, oh ini korporasi ini, brand ini tetap memperhatikan kita nih, kan gitu. Nanti ketika kondisi normal, orang udah tahu mana yang brand mana yang tidak jauh dari dia ketika sulit, malah mendekat, brand mana yang hilang tanpa kabar. Yang bahaya ini kan yang hilang tanpa kabar gitu loh, karena dia lihat kondisinya seperti ini, terus kemudian dia menghilang tanpa kabar, sehingga eksistensinya hilang juga. Ini yang makanya kita selalu bilang bahwa apapun yang terjadi, brand communication itu harus dijalankan, walaupun seefisien mungkin, seminimais mungkin, dengan cara-cara dengan menggunakan platform-platform digital yang artinya kita lebih adaptif lah dengan saluran komunikasinya. Seperti itu, Mas. Artinya strategi Stratocoffee yang saya kembangkan benar dong, Mas, karena wah itu top banget, Mas. apalagi kalau dikirim ke saya kopinya, itu mantap, itu manis itu. Stratocoffee premium coffee for eksekutif ya, memang targetnya para eksekutif, manajer ke atas gitu ya. Sampai manajer, direktur, business owner. Nah, saya selama masa pandemi ini saya memasarkannya, menawarkan bahwa beli selama masa 3 bulan gitu, 20%-nya saya sumbangkan kepada orang yang terdampak pandemi misalnya. Betul. Karena masyarakat kan banyak sekali yang ya kita sendiri juga kan terdampak gitu ya, tapi betul. Masih banyak yang lebih terdampak daripada kita misalnya gitu. Nah, 20%-nya kami sisihkan untuk mereka begitu. Karena itu bagian dari empati kami dalam kondisi yang sulit ini. Jika itu juga menjadi sebuah penghargaan bagi pelanggan kami, pelanggan Stratocoffee, kalau misalnya beli saat ini ikut nyumbang juga loh dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan akibat COVID-19 ini gitu. Betul, Mas. Gimana tuh? Itu strategi yang ciame. Udah kopinya mantap kan. Nah, terus kemudian kalau kita bicara kondisi-kondisi work from home ini kan butuh teman.
Teman yang Betul. paling hangat ya minum kopi kan, sambil ngobrol-ngobrol, sambil belajar lagi, kita belajar online, kita ditemani kopi, ya kan. Nah, di Ya, sisi betul. lain ada empatinya juga di situ, gitu loh. Mm-mm. Kita melakukan tanda kutip CSR lah sebenarnya ya. Ya. Ya betul bahwa bisnis itu terdampak oleh kondisi pandemi sekarang, betul. Tapi tentu ada yang lebih berdampak lagi. Nah, tinggal bagaimana kita menyeimbangkan itu sih sebenarnya. Tidak terlalu effort juga buat bisnisnya, tapi juga bisa membangun simpati yang baik di publik seperti itu. Itu double tuh Mas kalau kita bicara kopinya Mas Pur Jono itu. Pahalanya double. Amin, amin. Tapi kan kalau Mas Agung kan yang di-handle adalah perusahaan eh, alat berat gitu. Jadi Yang saya handle caranya sebenarnya, tentu berbeda gitu. Eh, kalau yang saya handle sebenarnya kan kontraktor tambangnya Mas. Jadi bukannya perusahaan alat beratnya enggak, tapi kontraktor tambangannya. Di hmm, site sendiri sebenarnya kita melakukan upaya-upaya perubahannya tuh di protokol kesehatannya. Jadi eh, karena kita ada beberapa site di daerah di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, eh, eh, Jambi dan Aceh, maka yang kita lakukan adalah upaya-upaya protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya ada sempat eh, biasa itu namanya roster Mas ya. Jadi si hmm. karyawan sekian minggu di site bekerja, sekian minggu di eh, pulang kampung lah ibaratnya. Tapi dengan kondisi kayak gini karena dia tidak mungkin pulang kampung juga, ya mereka kayaknya lebih nyaman untuk tetap bekerja karena dia dapat eh, honornya kan terus kan, nah, Hmm. dapat dapat terus gitu loh. Nah, kita adaptasinya di situ gitu loh. Terus kemudian eh, apa namanya kegiatan-kegiatan operasional juga tetap berjalan dengan baik seperti itu gitu. Jadi ya fungsi core pun harus tetap berjalan. Kita juga melakukan upaya-upaya memberikan bantuan terhadap masyarakat-masyarakat yang terdampak gitu. Terdampak langsung terkena virus mungkin tidak, tapi dengan kondisi kayak gini kan dampaknya bukan cuma yang terkena, tapi juga Hmm. dampak tidak langsungnya ya masyarakat yang dia kehilangan apa namanya, dia tidak bisa kemana-mana, terus kemudian mata rantai usahanya terputus. Ada banyak ya bisnis-bisnis kecil yang mengalami kendala tentunya. Nah, kita tentu punya empati terhadap masyarakat di daerah tersebut. Nah, yang dilakukan seperti itu. Artinya program CSR tetap berjalan, operasional tetap berjalan. Semua berkembang bersama sih antara bisnis dan sosial. Sehingga Mas, saling mendukung ya.